Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bagus Muslim. Yuk kita melek hukum. Ya kita bahas yang sedang trending ya, yang semua sudah tahu pastinya. Apa tuh? Pinjol atau pinjaman online. Ya. Mereka para nasabah atau korban pinjaman online awalnya melihat peluang dan membaca iklan di medsosnya masing-masing. Dan kemudian mereka coba-coba tuh awal tuh mengajukan pinjaman uang ke aplikasi tertentu melalui aplikasi online dengan persyaratan menyerahkan informasi data nasabah dan izin untuk mengakses data. Rata-rata memang seperti itu. Pinjaman tanpa agunan, relatif mudah untuk dicairkan. Wah, siapa yang nggak tergiur, bener gak? Sedikit persyaratan, tambahan nasabah hanya harus siap difoto ya dengan menunjukkan KTP biasanya ya, manggut-manggut kanan kiri ya, itu udah bisa langsung untuk melakukan pinjaman. Yang istimewanya dan dramatis dari masalah ini adalah ketika mereka ditagih oleh petugas penagihan ya, yaitu DC. Karena ketika keterlambatan membayar utang, mereka itu dimaki-maki ya, dicaci maki, diultimatum, diancam, diintimidasi dengan cara-cara yang gak manusiawi ya. Data pribadinya disebar ya kepada keluarga, yang ada kontak di nomor telepon. Dan ancaman inilah yang kemudian menimbulkan keresahan sosial ya. Yang tidak mengerti informasi hukum merasa cemas pastinya ya, malu, ketakutan akan dipenjara. Bahkan banyak yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri karena saking ketakutannya tuh ya. Yuk kali ini kita melek hukum ya. Di antara mereka rata-rata para korban ya membayar pinjaman online itu dengan cara menjual harta kekayaan. Biasanya tuh apa juga dijualin tuh untuk menutup lubang pinjaman tersebut. Bahkan ada lagi yang pengen cara instan, dari aplikasi satu ke aplikasi satunya lagi, cair tutup ini, cair tutup ini. Bahkan yang nggak berasa itu bisa sampai puluhan aplikasi ya. Dan masalah ini banyak sekali ya terjadi sehingga merambat ke kehidupan rumah tangga ya. Ada yang masalah, gara-gara masalah tersebut ada yang cerai, ribut dengan kerabat dan teman kerjanya, di PHK, dikucilkan dan dianggap hina. Itu yang potensi yang rata-rata orang melakukan bunuh diri itu karena itu tuh ya. Jika ini dibiarkan maka jutaan orang akan bunuh diri karena ketidakberdayaan, cemas, putus asa, dan takut yang berlebihan. Untuk itu mari kita melek hukum ya. Jangan punya mental dimangsa. Oke, kita salah, kita hilaf, kita pernah melakukan hal itu ya, tapi kita punya Allah ya, punya Allah, ingat ya. Tobat, minta ampun sama Allah ya. Itu kuncinya nomor satu ya. Pahami dulu apa yang menjadi maksiatnya. Oke, para nasabah yang awam tentang pengetahuan hukum karena tidak adanya informasi dan transparansi dalam perjanjian online. Ini dari aspek hukumnya ya. Harus ada penegak hukum yang represif terhadap pelaku penagihan fintech aplikasi online ini harusnya ya, dan memburu fintech ilegal maupun yang legal yang berpotensi melanggar hukum ya. Tapi sudah banyak sih tindakan nyata dari Polri ya, yang menggeruduk kantor-kantor pinjaman online baik yang legal maupun yang ilegal. Lanjut, diingatkan khususnya kepada para masyarakat umum ya, hati-hati ya. Cairnya cepat ya, giliran mulanginnya mandek ya,
memang nggak ada jaminan. Kalau saya pribadi bilangnya ada jaminannya, yaitu jaminannya adalah harga diri. Tuh ya, KTA, kartu kredit, pinjaman online, memang dalam akad tidak ada mencantumkan agunan. Tapi kalau saya menyikapinya, ya, yang non berjamin itu adalah harga diri jaminannya. Harga diri, men. Oke, fenomena pinjaman online. Nomor 1, regulasi longgar. Kedua, rata-rata nih kebutuhan ekonomi rakyat yang kurang baik. Ya, ketiga, pinjam duit ke kantor, ke keluarga, ke sahabat, dan ke teman rata-rata ditolak. Keempat, iklan pinjaman online tanpa agunan menjamur. Wah, udah kayak apaan tahu tuh, banyak bener ya. Lalu masyarakat di sana, di luaran sana ya, tergoda akhirnya terus melakukan pinjaman melalui aplikasi online. Nggak mikir panjang tuh, suku bunganya, sistem laginya, potensi membayar lemah gimana, pinjaman bersifat konsumtif atau apa ya. Intinya yang penting gue dapet duit ya, cara instannya seperti itu. Kemudian akhirnya malah tersandra dan terjerat hukum tanpa tahu tentang hak dan kewajiban ya. Taunya wah gue akan dipenjara nih, nggak bayar begini ya. Salah, itu salah ya. Utang piutang itu adalah ranahnya perdata, bukan pidana. Dan rata-rata masyarakat di sana itu ketika sudah sulit untuk melakukan pembayaran, mulai itu cemas, rasa takut yang menghantui, perasaan bersalah yang dimusuhi banyak orang, putus asa, sebagian lagi mencari bantuan hukum gratis ya. Saking gratisnya itu sampai-sampai akhirnya ujung-ujungnya ketipu juga ya. Oke, inilah fenomena yang terjadi saat ini ya. Dengan teknologi digital, semua jutaan orang bertransaksi dan tersandra tanpa menyadari bahwa meminjam duit itu resikonya luar biasa. Harga diri. Nah, karena banyak yang gagal paham, akhirnya penyesalan mengakhiri kesadaran yang datangnya terlambat. Banyak yang terpuruk dan banyak yang jatuh menderita secara sosial ya. Peradabannya tercabik-cabik, hidup tak menentu, rusak tatanan sosial. Kita bisa apa ya? Kita hanya bisa melawan dengan revolusi sosial, menentang revolusi digital. Karena kerja sejatinya itu kekuatan sosial pasti akan unggul di atas segalanya, atas izin Allah. Karena walau langit runtuh, keadilan pasti akan tegak. Amin ya. Jadi ketika hal ini yang rekan-rekan alami, taubat nomor 1. Kedua, berajam, bersungguh-sungguh nggak mau ngelakuinnya lagi. Ketiga, ya, perbaiki ibadah ya. Keempat, ya, stop bayar bunganya, alihkan untuk ditabung, fokus saja nabung ya. Kelima, ya, ajukan surat negosiasi keringanan pelunasan pokok ya. Keenam, ya, bersabar ya. Ketujuh, ya, terus terang sama pasangan, sama orang tua ya, jujur apa adanya ya. Kedelapan, ya, ini yang paling inti nih, kedelapan nih, tahan mental menghadapi ya pasukan-pasukan penagih yang mencoba berbagai macam cara untuk menagih Anda ya. Hadapi selagi mereka melakukan cara-cara penagihan sesuai SOP ya.
nggak usah takut. Tapi kalau udah di luar SOP, ancam dengan delik pidana. Ya, kita juga nggak usah berdiam diri, bermental dimangsa. Ya, memang sudah tugasnya si penagih hutang itu, tugasnya seperti itu. Tapi kalau sudah di luar etika cara penagihannya, harus dilawan. Ya, seperti itu. Nggak usah takut. Utang piutang bukan pidana, perdata. Selagi nasabah debitur punya itikat baik, ya, punya itikat baik untuk menyelesaikan piutangnya, ya, itu adalah bentuk nyata kreditur debitur itu bukan one prestasi, punya itikat baik. Cuman rata-rata dari pihak sananya itu ya jelimet, belibet, nggak mau kehilangan bunga dan denda tuh, ya. Padahal ya, di undang-undang, ya, di undang-undang ya, kita nggak usah bahas undang-undang deh, ya. Kita sebagai warga negara, khususnya umat muslim, ya, acuannya adalah ulama, ya. Ingat, MUI ya, MUI ya, memfatwa, ya, fatwa MUI nomor 1 tahun 2004, ya, bisa di searching di Google tuh. Segala jenis lembaga keuangan, baik bank, ya, leasing, ya, rentenir, bank emok, ya, pinjaman online, terus koperasi, ya, yang membungakan, ya, itu adalah termasuk riba. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga mencerahkan rekan-rekan, ya, dapat melek hukum, ya, rekan-rekan dapat melek hukum. Kita akan lanjut di video berikutnya lagi, ya, tentunya dengan tema yang berbeda, tapi mekanismenya sama kok. Ya, cara menghadapi debt collector itu gimana ya, nanti di video yang selanjutnya aja. Oke, intinya ini adalah kisi-kisinya aja, ya, kisi-kisi biar kita melek hukum, ya. Piutang itu masuknya ranah mana sih? Ya, sekali lagi, ranah perdata, bukan pidana. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.